Assalamualaikum, apa kabar sobat entrepreneur dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita dalam seri vlog Kata Bisnis bersama saya Coach Roby Cahyadi. Seperti biasa dalam seri vlog Kata Bisnis ini, saya akan berbagi tips membangun dan mengembangkan bisnis. Nah, dalam episode Kata Bisnis kali ini bertepatan dengan penghujung tahun 2019 dan kita akan memasuki tahun 2020 dan tentunya teman-teman mungkin sudah memikirkan apa resolusi terbaru nantinya di tahun 2020 dan yang terpenting adalah seperti apa resolusi untuk bisnisnya, dan resolusi untuk bisnis tentunya berwujud sebuah bisnis plan. Dan kali ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman membuat bisnis plan di tahun 2020. Oke? Dan bisnis plan ini akan membantu teman-teman dalam membangun atau mengembangkan bisnis nantinya di tahun 2020. Kenapa penting? Teman-teman ingat bahwasanya gagal dalam merencanakan adalah merencanakan kegagalan, dan saya juga nggak mau kalau bisnis saya ataupun bisnis teman-teman itu menjadi gagal. Makanya yuk kita susun bisnis plan untuk tahun 2020, dan saya akan sharing apa-apa saja elemen yang ada di dalam sebuah bisnis plan, dan nanti teman-teman bisa langsung praktek di bisnisnya. Dan kalaupun teman-teman punya pertanyaan, silahkan nanti bisa konsultasi atau kita diskusi langsung bersama saya. Oke, saya tunggu diskusinya. Saya menyusun bisnis plan ini yang saya share kepada teman-teman berdasarkan atas bisnis model Canvas ya. BMC, bisnis model Canvas, yang teman-teman kalau misalkan belum pernah baca ataupun belum pernah membahas, silahkan teman-teman cek di YouTube saya mengenai bisnis model Canvas, dan ini bisnis plan yang akan kita susun berdasarkan bisnis model Canvas. Jadi kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah membuat bisnis model Canvas, akan lebih mudah untuk menyusun bisnis plan ini. Oke. Kita mulai di bagian pertama. Di bagian awal sekali dalam sebuah bisnis plan ini, teman-teman akan mencantumkan profil perusahaan ya. Silahkan teman-teman ceritakan semua yang berkaitan dengan perusahaan teman-teman ya, mulai dari visi misi ya, apa sih yang menjadi visi berdirinya perusahaan teman-teman, apa yang akan dicapai oleh perusahaan teman-teman ya, dan bagaimana teman-teman mencapai visi tersebut ya, atau dalam bahasanya disebut dengan misi ya, seperti apa cara mencapai visi tersebut ya. Sederhananya seperti itu. Terus teman-teman juga cantumkan di sana budaya kerja. Ya, budaya kerja perusahaannya seperti apa? Apa yang menjadi prinsip-prinsip kerja dalam perusahaan teman-teman? Sederhana saja, misalkan disiplin, keuletan kerja, semangat, segala macam ya. Silahkan dicantumkan, dan salah satu yang paling penting juga teman-teman cantumkan susunan organisasi. Nah, ini yang banyak mungkin teman-teman UKM khususnya, UMKM khususnya mungkin terlupa dalam menyusun struktur organisasi perusahaan. Walaupun struktur organisasinya masih sangat sederhana, yang penting teman-teman teman-teman membagi area kerja di dalam sebuah struktur. Misalkan teman-teman yang mendirikan usaha, anggaplah sebagai manajer atau direktur utama, katakanlah seperti itu ya, CEO. Oke. Ya. Direktur utama ya, nama teman-teman Roby Cahyadi, direktur utama. Di bawahnya tentu ada direktur yang lain, atau langsung manajer, katakanlah seperti itu. Direktur Roby Cahyadi, di bawahnya apa? Manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer HRD, katakanlah seperti itu. Oke. Jadi ada 4 manajer di bawah direktur, katakanlah seperti itu ya. Nah, direktur Roby Cahyadi, direktur manajer pemasaran siapa nih? Orangnya belum ada karena yang ngerjain saya juga, misal seperti itu. Ya udah, tulis namanya juga di sini. Manajer pemasaran Roby Cahyadi. Manajer keuangan, keuangan sekarang masih dikelola sama istri saya, misal seperti itu ya. Ya udah, bikin nama istrinya di situ. Siapa nama istrinya? Ya, ada berapa? Satu aja ya. Nama istrinya siapa? Tulis di situ ya. Terus manajer apa lagi? Produksi, ada siapa misalnya yang bantu di produksi. Terus ada manajer ke HRD atau manajer SDM, tulis namanya. Terus di bawahnya ada lagi staff, namanya sama, ya udah ditulis lagi, nggak apa-apa. Yang penting intinya teman-teman sudah melakukan pembagian kerja di dalam perusahaannya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan teman-teman memang mengarah
menjadi lebih profesional. Pada saatnya nanti teman-teman bisa memasukkan nama orang yang tepat di bagian struktur organisasi ini. Oke, yang penting teman-teman buat dulu struktur organisasi dan cantumkan foto kalau perlu ya. Kalau perlu cantumkan foto ya, foto formal ataupun foto setengah formal, casual ya. Cantumkan foto ya direktur, manajer, cantumkan biar kalaupun belum ada ya udah dipakai foto yang sudah ada atau ambil foto siapa untuk afirmasi misalkan. Oke ya. Jadi itu bagian pertama berisi profil ya, profil perusahaan teman-teman. Oke, visi, misi dan struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya setelah profil, teman-teman juga bisa mengisi sejarah atau latar belakang berdirinya perusahaan teman-teman. Jadi silakan ceritakan apa sih latar belakang historisnya teman-teman mendirikan perusahaan ini ya. Latar belakangnya seperti apa, ceritanya apa. Silakan buat cerita yang cukup emosional misalkan ya, atau menggugah semangat. Teman-teman bersemangat menceritakan dan orang pun juga akan bersemangat untuk membaca dan mengaminkan. Tapi jangan lebay ya, secukupnya saja, oke? Dan ceritakan hal-hal penting, momen-momen penting pada saat teman-teman mendirikan perusahaan ini ya, sejarah perusahaan, oke? Selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya yaitu teman-teman cantumkan permasalahan apa yang ingin teman-teman selesaikan lewat perusahaan ini ya. Itu yang selanjutnya, bagian selanjutnya itu permasalahan apa yang akan teman-teman selesaikan. What problem you are trying to solve ya, itu bahasa kerennya ya. Permasalahan apa nih ya? Permasalahan orang ya, bukan permasalahan teman-teman sendiri, permasalahan yang ada di tengah masyarakat yang akan teman-teman bantu. Entah itu masalah tentang makan, orang yang lapar, orang yang pengen ngemil, orang yang pengen tampil cantik, orang yang pengen punya tempat tinggal, orang yang pengen dapat ilmu, orang yang pengen katakanlah tampil lebih baik, tampil modis, segala macam. Apa yang ingin teman-teman bantu sehingga perusahaan teman-teman ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ingat, semakin banyak orang yang mempunyai permasalahan yang sama, artinya perusahaan teman-teman punya kesempatan untuk bisa menjual lebih banyak. Oke. Ya, permasalahan apa? Ceritakan sedetail mungkin permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Oke, selanjutnya ya, yang akan teman-teman bahas di dalam business plan setelah permasalahan yang akan diselesaikan, teman-teman bahas juga tentang segmen pasar. Ceritakan siapa saja yang akan menjadi target market perusahaan teman-teman. Setelah tadi permasalahannya, tentukan target marketnya siapa. Ya, seberapa jauh teman-teman bisa menjangkau segmen pasar teman-teman. Artinya diceritakan dalam bentuk segi geografis ya, demografis, psikografis dan behavior. Pertama tadi geografis ya, geografis secara area, secara geografis sampai sejauh mana teman-teman bisa menjangkau, apakah teman-teman bisa menjual jasa atau produknya dalam satu kota atau beberapa kota atau dalam satu provinsi atau mungkin beberapa kota besar di Indonesia seperti itu. Artinya teman-teman ceritakan sampai kemana teman-teman bisa menjangkau segmen pasar ini. Yang kedua, ceritakan juga tentang demografis, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, ya, apapun yang yang terikat ke dalam segmen pasar teman-teman. Ya, misalkan orang tadi misalkan secara geografis dia tinggal di kota X, gitu kan. Jenis kelaminnya laki-laki, usianya 15 sampai 25, katakanlah seperti itu, pendidikannya tamat SMA misal, 15 belum tamat SMA ya, tamat SMP dan tamat SMA misal seperti itu. Terus apalagi pekerjaan enggak ya kalau 15 belum bekerja. Artinya cantumkan semua yang melekat kepada target market teman-teman tadi yang disebut dengan demografis. Setelah itu psikografis dan behavior. Apa yang menjadi perilakunya, apa yang menjadi hobinya, aktivitasnya. Misalkan teman-teman mentargetkan marketnya itu orang yang hobi berpetualang, orang yang hobi menjaga penampilan, orang yang hobi menimba ilmu, orang yang hobi makan, orang yang segala macam. Ya, secara psikografis dan behaviornya seperti apa. Jadi teman-teman punya segmen pasar yang sangat niche ya, yang sangat spesifik, namun usahakan jumlahnya ada banyak ya. Kenapa? Jumlah dari segmen pasar teman-teman ini menentukan ya seberapa besar bisnis teman-teman ini akan bisa dikembangkan ya. Saran saya ciptakan segmen pasar yang spesifik namun jumlahnya besar.
Oke, ini akan menentukan juga kesuksesan bisnis teman-teman di masa yang akan datang. Next, selanjutnya teman-teman juga sampaikan di dalam bisnis plan, dalam perencanaan bisnis saya itu nilai-nilai perusahaan, corporate value, apa yang menjadi nilai-nilai values ya, yang akan merasuk ke dalam semua aktivitas di dalam perusahaan. Mulai dari pada saat karyawannya bekerja, memproduksi barang atau jasanya, sampai produknya dijual. Nilai-nilai apa yang akan dirasakan oleh konsumen? Ya, misalkan nilainya tentang kesehatan mungkin, atau tentang nilai tentang kebebasan, nilai tentang kekeluargaan, nilai tentang kerohanian, mungkin yang itu merupakan nilai yang diciptakan oleh perusahaan yang juga akan dirasakan oleh target market pada saat mereka berinteraksi dengan kita, pada saat mereka melihat iklan kita, pada saat mereka berinteraksi, pada saat mereka membeli, pada saat mereka juga ya setelah selesai membeli. Artinya nilai apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada target market, kepada dunia ya. Oke, itu dia namanya nilai-nilai perusahaan, corporate value ya. Apakah itu tentang kecepatan, apakah itu tentang kemewahan, apakah itu tentang kenyamanan ya, segala macam. Oke, value perusahaan ya, corporate value. Selanjutnya teman-teman juga sampaikan di situ ada tulisannya big dream. Apa ini namanya big dream? Big dream tentu artinya adalah mimpi yang besar. Ingat teman-teman, walaupun kita baru memulai usaha, walaupun masih UMKM, tapi jangan lupa punya mimpi besar. Jadi di bagian ini teman-teman menceritakan apa sih mimpi terbesar teman-teman dalam membangun usaha ini. Nantinya akan menjadi seperti apa? Nantinya akan seberapa berpengaruh terhadap masyarakat? Seberapa berpengaruh terhadap dunia? Seberapa berpengaruh terhadap kehidupan orang di dunia, ya. Jadi big dream-nya apa? Jadi jangan hanya berpikir lokal, ya, hanya mensejahterakan keluarga saya. Jangan ya. Bermimpilah besar. Apa yang akan teman-teman sampaikan, apa yang akan teman-teman berikan dengan adanya bisnis ini? Big dream-nya seperti apa? Atau mungkin ini perusahaannya akan menjadi sebesar apa? Akan menjadi seperti apa? Akan menjadi sebermanfaat apa ya, bahasa saya jadi belibet ya, minta maaf. Oke, jadi big dream tuliskan di bagian business plan teman-teman, ceritakan ya, minimal teman-teman tuliskan, dibaca oleh tim, dibaca oleh investor, dibaca oleh orang-orang ya, nanti ada yang membantu, ada yang mengaminkan. Oke, selanjutnya teman-teman masukkan ke dalam business plan-nya yaitu analisa SWOT, strengths, weakness, threat, dan opportunities ya. SWOT, opportunities dan threat ya. Strengths, apa yang menjadi kekuatan dari usaha yang teman-teman bangun atau perusahaan teman-teman ya, secara manajerial, secara produknya, mungkin secara yang lain-lain. Apa yang menjadi kekuatan sehingga bisnis teman-teman ini bisa bertahan seperti itu ya. Apa yang menjadi kekuatan dan apa dampak positifnya bagi perkembangan perusahaan. Weakness, kelemahannya apa? Ya, kelemahannya apa sehingga teman-teman perlu mengantisipasinya dengan memberikan solusi-solusi, misalnya seperti itu ya. Kelemahannya apa? Oke. Setelah itu opportunity-nya apa? Peluangnya apa? Seberapa besar peluang yang bisa didapatkan oleh perusahaan teman-teman ini, dan juga yang terakhir yang paling penting itu threat, ancaman ya. Apa saja yang ancaman yang datang dari luar tentunya yang bisa mengganggu kestabilan usaha teman-teman, bisnis teman-teman, perusahaan teman-teman ya. Dan apa solusinya ya, jangan lupa teman-teman juga sudah mulai memikirkan solusi dari ancaman yang mungkin akan muncul ya. Itu dia analisa SWOT. Mungkin ini cukup familiar dan jangan sampai tidak dicantumkan karena ini menjadi bagian dari strategi kita di tahun 2020. Oke. Selanjutnya untuk memperkuat analisa SWOT tadi, teman-teman juga cantumkan yang namanya USP, Unique Selling Proposition. Ini juga sudah pernah saya jabarkan di dalam vlog saya di YouTube ya. Teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe channel YouTube saya Robi Cahyadi. Saya sudah pernah cerita tentang USP, Unique Selling Proposition ya. Seperti apa bisnis teman-teman bisa dilirik oleh calon
customer. Ya, apa yang membuat customer ini melirik dan membeli kepada teman-teman ya. Keunikan apa, hal spesifik apa yang membuat orang memutuskan untuk belinya kepada teman-teman. Ya, cantumkan di sana dan mungkin USP ini akan bertahan dalam jangka waktu tertentu ya. Makanya dengan menuliskan di dalam business plan, teman-teman senantiasa untuk update ya. Senantiasa update ya, jangan USP ini sudah tidak menjadi USP lagi gitu kan. Jangan-jangan USP teman-teman udah jadi hal yang umum dalam bisnisnya seperti itu ya. Jadi kita perlu mengupdate yang namanya USP. Oke teman-teman, itu tadi penjabaran dari sebagian elemen yang terkandung di dalam business plan yang sudah bisa teman-teman isi ya, udah mulai bisa dicicil nih ya business plan untuk tahun 2020. Baik untuk teman-teman yang akan membangun bisnis atau yang akan mengembangkan bisnisnya di tahun 2020. Karena durasi video ini cukup panjang, maka saya akan bagi menjadi 2 dan saya janji di video selanjutnya saya akan menuntaskan apa-apa saja elemen yang akan dicantumkan dalam bisnis plan teman-teman. Sekian video seri Kata Bisnis kali ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya masih dalam pembahasan bisnis plan 2020. Tetaplah memberi dukungan. Saya Robi Cahyadi. Sampai jumpa dalam sesi coaching yang penuh makna.